Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semua serta peserta didik dengan channel Subar Belajar. Pada sesi kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pemberian kuota internet bagi peserta didik dan guru. Oke, ini adalah surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Surat ini bernomor 8202-C-PD-2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang atau perihal program pemberian kuota internet bagi peserta didik. Oke, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Jadi surat ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas yang ada di Indonesia ya, baik Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Nah, isi suratnya kami akan bacakan. Itu berkenan dengan implementasi SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan kuota internet. Oke, di sini akan memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami minta bantuan saudara untuk mengkoordinasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menugaskan kepada seluruh kepala satuan pendidikan agar melengkapi nomor handphone untuk peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini penting mungkin buat Bapak Ibu serta peserta didik yang sangat berbahagia bahwa nomor handphone, nomor HP-nya peserta didik itu harus dilengkapi di aplikasi Dapodik. Setelah itu kemudian melakukan sinkronisasi agar nomor handphone yang terdata itu bisa terbaca di Pusdatin ya. Oke. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekali lagi bahwa nomor handphone yang dimasukkan juga adalah nomor handphone yang aktif. Kemudian yang kedua, pengisian data pada poin A harus dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 2020. Ya, di garis bawahi ya bahwa sebelum tanggal 31 Agustus 2020. Oleh karena itu, kami mohon saudara dapat mengawal pengisian data dimaksud dengan baik dan optimal. Oke, ini surat dibuat oleh Direktur Jenderal yang ditantangani langsung oleh Pak Jumeri, STP MSI. Nah, kemudian selanjutnya juga ada surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Oke, kalau yang tadi itu adalah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Nah, sekarang surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tertanggal 27 Agustus 2020 nomor 1503-D1-PR-2020. Hal terkait dengan pemutakhiran data pokok pendidikan SMK atau Dapodik. Nah, suratnya ditujukan kepada para kepala dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia. Jadi surat ini ditujukan pemutaran data terkait dengan pendidikan di SMK ya, pendidikan vokasi yang ada di SMK. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kelola Kemendikbud, maka perlu kami sampaikan bahwa pembinaan jenjang satuan pendidikan SMK saat ini berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Terkait dengan hal tersebut, guna memperoleh informasi mengenai kelengkapan pokok pendidikan, khususnya data siswa dan guru, maka kami mohon agar saudara menugaskan para operator pengelola data untuk memutakhirkan data pokok pendidikan atau Dapodik sebagai berikut. Ya. Yang pertama, NUPTK, nomor telepon seluler atau HP dan alamat email guru. Ini harus dilengkapi terkait dengan data GTK ya, data guru. Kemudian yang kedua, NSN, nomor telepon seluler HP siswa atau wali siswa dan alamat email siswa. Ini khusus untuk data peserta didik. Nah, jadi ini digarisbawahi Bapak Ibu serta peserta didik yang sangat berbahagia. Syarat untuk mendapatkan pemberian bantuan kuota internet ya, itu harus dilengkapi
NUPTK-nya, nomor telepon HP yang aktif, dan alamat email guru yang aktif juga. Kemudian NISN, nomor telepon HP siswa yang aktif atau wali siswa. Jadi kalau misalnya tidak ada nomor HP siswanya dan siswanya menggunakan HP orang tua kah atau wali siswa yang lain dalam pembelajaran, maka nomor itu yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam Dapodik ya, serta alamat email siswa yang aktif pula. Nah, selanjutnya isi suratnya, pemutahiran data tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sistem pengolahan data dan pemberian bantuan kuota internet. Jadi saya garis bawahi lagi, pemberian bantuan kuota internet dalam rangka mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Data tersebut agar dilengkapi paling lambat tanggal 11 September 2020. Oke. Nah, kalau tadi dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah itu memberikan batasan tanggal 31 Agustus 2020. Kalau pendidikan vokasi ya, Direktoral Jenderal Pendidikan Vokasi itu menyampaikan dilengkapi paling lambat tanggal 11 September 2020. Pada intinya adalah bahwa agar bisa mendapatkan kuota internet dari pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka operator Dapodik harus menginput nomor handphone siswa yang aktif bersama dengan emailnya serta nomor handphone guru yang aktif bersama dengan emailnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua serta peserta didik yang sangat berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu Pak Jumeri STP MSI. Setiap peserta didik akan diberi Rp35.000 atau setara dengan 35 giga data setiap bulan. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Ini setiap peserta didik yang mempunyai nomor HP didaftar oleh sekolah, dan ini sekolah sudah punya daftarnya, ini tinggal memasukkan. Karena setiap wali kelas itu punya grup WhatsApp peserta didiknya. Nah, ini lewat jalur itu didata, dimasukkan ke Dapodik lewat aplikasi Dapodik. Nomor-nomor dicantumkan sesuai dengan NISN siswa dan nama siswa, nomor HP-nya berapa. Nah, itu kepala sekolahnya menandatangani fakta integritas bahwa data yang dimasukkan itu benar adanya. Penandatangan fakta integritas di-upload ke Dapodik. Kemudian kami, Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan memilah-milah. Ini operator A, ini operator B, ini operator C yang berbeda-beda. Nanti dari setiap peserta didik yang tercantum dalam Dapodik ini, nomornya akan diambil sesuai dengan operator, disetorkan ke operator untuk diisi pulsa oleh operator, pulsa data. Nah, itu kita batasi awal September ini harus selesai. Bagi peserta didik yang saat ini belum punya nomor, mungkin karena tidak punya gawe, maka bisa diisi pada tahap berikutnya. Tidak usah khawatir, tidak akan ada yang ditinggal. Itu tidak ditinggal. Nah, mungkin sekarang tidak punya gawe karena berpikir pulsanya. Begitu ada subsidi pulsa, mungkin orang itu berpikir, sekarang saya belikan HP karena pulsanya sudah diberi negara. Nah, mungkin nanti akan ada tambahan nomor baru itu boleh dimasukkan untuk diberi pulsa bulan berikutnya. Nah, itu mekanisme seperti itu. Jadi, bagi yang belum tercantum dalam tahap pertama ini, masih bisa punya peluang untuk masuk di tahap berikutnya. Kemudian juga perubahan bisa terjadi, mungkin nomornya itu sudah didaftarkan, tapi sudah mati nomor itu, sudah tidak aktif gitu. Maka itu boleh diganti. Ini yang kita tempuh. Nah, provider yang kita gandeng, ada beberapa provider, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada yang lain-lain. Nanti akan
akan diberi jatah sesuai dengan nomor yang dimiliki oleh anak-anak atau peserta didik. Nah, bagaimana pengawasannya? Maka pengawasannya kita akan ada di situ. Nanti akan kita lihat laporan. Kalau sampai lemot atau lambat dalam akses internet, kita akan komplain kepada provider itu, pada operator itu, bahwa ternyata akses internet yang disediakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ini kita akan terus awasi, dan masyarakat juga bisa mengawasi proses ini. Nah, inilah Subsidi ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberi solusi pada pembelajaran jarak jauh. Karena kemarin-kemarin yang punya gawe, maka hanya orang-orang yang mampu yang bisa membeli pulsa, membeli data. Akhirnya terjadi kesenjangan hasil belajar antara si kaya dan si miskin. Nah, sekarang miskin kaya kita beri semua, sehingga diharapkan anak-anak kita bahagia belajar, tidak berpikir tentang pulsa atau biaya pulsa yang harus dikeluarkan. Saya rasa 35 giga sebulan cukup untuk seorang peserta didik kalau tidak dipakai untuk hal yang niko-niko. Kalau niko-niko itu tanggung jawab orang tua. Nah, demikian tadi penjelasan dari Pak Jumeri terkait dengan mekanisme pemberian paket kuota internet, ya, paket data untuk pembelajaran jarak jauh yang akan dimanfaatkan, yang akan diberikan kepada siswa, peserta didik, dan guru. Semoga bermanfaat informasi ini, dan kawan-kawan operator yang juga mungkin melihat video ini untuk segera kemudian melengkapi data siswa kita dan data guru kita terkait dengan nomor handphone yang aktif, agar nanti bisa mendapatkan paket data untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Demikian, semoga bermanfaat informasi dari channel Sulbar Belajar ini, dan kami berharap Bapak Ibu serta peserta didik yang sangat berbahagia, jika informasi di channel ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, kemudian jangan lupa channel ini di-subscribe, dan diklik tanda loncengnya agar setiap ada update di video di channel ini, itu kemudian Bapak Ibu serta peserta didik yang sangat berbahagia mendapatkan informasi updating dari channel ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di channel Sulbar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.